mengucap syukur kepada Tuhan di hari Sabat ini, di tengah-tengah negara Indonesia sedang mengalami kesusahan, kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk bisa terus beribadah dan melakukan firman Tuhan ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita juga belajar di tengah-tengah situasi ini, kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan, dan kita juga bisa melihat bahwa ketika ada suatu kondisi yang kacau dan kesulitan terjadi di negara ini, kita memiliki hati yang mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita juga belajar berdoa untuk negara di mana kita boleh tinggal ya. Dan juga ini adalah suatu bagian juga dari pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi maupun ujian, bagaimana kita juga bisa melewatinya ya. Harap kita bisa melewati segala sesuatu di dalam negara ini dengan pertolongan Tuhan sendiri. Ada satu ayat yang saya ingat di dalam Roma 12 ayat 12 menjadi sebuah penghiburan bagi kita semua bahwa kita belajar untuk bersukacita di dalam pengharapan. Kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus ya. Selama masih ada hari, selama masih ada waktu, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bisa berharap dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Lalu Roma 12 ayat 12 juga mengatakan bahwa kita belajar sabar di dalam kesesakan. Ya, di dalam kesesakan kita belajar bertahan, tetap kuat, tetap beriman sekalipun kondisi tidak menentu ya. Dan juga nasihat dari Rasul Paulus mengatakan bahwa kita belajar untuk bertekun di dalam doa. Ini adalah suatu pelajaran yang terus kita pelajari sebagai orang Kristen, bertumbuh di dalam firman, tetapi juga bertumbuh di dalam doa. Bertumbuh di dalam doa berarti bagaimana kita berelasi dengan Tuhan lebih dekat lagi, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya akan membahas tema yang berbeda dari kebaktian pagi. Kalau kebaktian pagi kita bahas atau saya membahas tema tentang ucapan bahagia dari Yesus Kristus. Temanya juga pas ya di dalam kondisi kita saat ini, yaitu ucapan bahagia tentang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ya, kita diingatkan untuk terus membawa damai di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pada hari ini, sore ini kita akan mempelajari suatu tema, yaitu suatu tema tematik ya, tema khotbah yang tematik tentang ratu segala ilmu, atau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah Queen of Science. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Dari Kolose 2 ayat 3, Kolose 2 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus ya. Lalu kita baca lagi Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin seluruh kegiatan kami, mulai dari pagi sampai sore hari ini, dan kami pun boleh diizinkan Tuhan beribadah di gereja ini. Itu pun adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, sehingga kami betul-betul menangkap isi hati Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan itulah yang boleh mengubahkan kehidupan kami, baik pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Kami semuanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami Tuhan kerendahan hati untuk bisa belajar firman Tuhan, sukacita ketika kami belajar mendengarkan khotbah yang boleh disampaikan. Tuhan boleh mengurapi, memberkati pengkhotbah maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan, dan kami pun boleh menerima setiap pertolongan dan berkat dari Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu science? Science berarti ilmu,
pengetahuan. Apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan? Kalau kita lihat tadi ayat yang barusan kita baca di dalam Kolose 2 ayat 3, kita bisa melihat bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus bisa menjadi sumber segala sesuatu yang baik yang dicipta oleh Tuhan sendiri? Karena memang Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan yang maha tahu, maha berpengetahuan. Yesus adalah Allah. Dan Paulus dengan jeli mengatakan di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Berarti waktu kita belajar tentang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu berarti kita sedang membuka suatu misteri dari Allah sendiri. Ketika kita mempelajari ciptaan, kita sedikit demi sedikit kita melihat keajaiban Tuhan. Karena untuk mempelajari sesuatu, mempelajari sains itu butuh penelitian, butuh pelajaran, butuh pembuktian apakah teori ini benar atau salah. Apakah pengetahuan ini betul-betul dianggap ilmu pengetahuan. Itu kita mengungkap sesuatu yang adalah kebenaran dari Tuhan sendiri dan itu adalah ilmu pengetahuan. Herman Bavinck, seorang teolog reform mendefinisikan tentang ilmu pengetahuan itu apa. Dia katakan ilmu pengetahuan adalah suatu pemahaman manusia yang teratur, bersifat sistematis, tentang seluruh realitas yang ada di dalam hubungan dan kesatuannya sejauh dapat diketahui oleh pikiran manusia. Suatu kumpulan informasi, pengetahuan yang bersifat sistematis, yang bersifat teratur, kita kumpulkan menjadi satu dan itu diuji dengan benar secara realita itu ada, betul terjadi dan itu disebut sebagai ilmu pengetahuan yang bisa masuk pikiran manusia, logika. Atau bahasa sederhananya adalah ilmu pengetahuan berarti kumpulan pengetahuan yang teratur dan teruji kebenarannya. Maka orang-orang yang belajar sains mengatakan bahwa kebenaran itu ya kebenaran. Dari apa? Dari sains. Saya membuktikannya di laboratorium, saya membuktikan dengan pengalaman saya sendiri, saya memikirkan benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, bahkan manusia, mereka mempelajari dengan pelajaran yang begitu lama dan teruji kebenarannya oleh waktu. Bahkan teruji juga oleh komunitas-komunitas para peneliti, para orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Berarti dari satu sisi ilmu pengetahuan bicara soal sifat kebenaran. Salah satu sifat dari ilmu pengetahuan adalah hal yang benar, dan hal yang benar itu pasti bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Inilah suatu keindahan dari sains, dari ilmu pengetahuan, yaitu benar. Semua akan mengatakan itu benar, penelitian itu benar. Penyakit itu ketika diobati dengan obat tertentu, hasilnya sedemikian tepat. Dapat disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan, itu sains. Ada pengujian. Dan ilmu pengetahuan memang merupakan hal yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita, karena memang apa? Memang asalnya dari Tuhan. Masa sih Tuhan pencipta alam semesta ini tidak memberikan hal yang penting dan bermanfaat untuk ciptaannya? Ketika kita belajar ilmu pengetahuan berarti kita belajar tentang ciptaan Allah sendiri. Belajar tentang diri kita, belajar tentang alam, belajar tentang makhluk hidup yang lainnya. Ketika kita belajar sesuatu, di situ tersembunyi hikmat Allah. Tersembunyi suatu harta, ketika kita menemukan, kita ada sukacita. Ternyata ini kebenarannya dari hewan lautan, hewan udara, atau hewan daratan. Ini adalah suatu hal yang asalnya dari Tuhan dan segala sesuatu dari Tuhan itu benar. Dan segala yang benar itu pasti bermanfaat dan penting. Baik ilmu ekonomi, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, administrasi, teknologi, sosial, budaya, hukum, kesehatan maupun gizi, filsafat pun, dan uniknya Bapak Ibu Saudara sekalian, teologi pun dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Teologi ya, logi itu berasal dari pembelajaran akan kebenaran firman Kristus. Pikiran Tuhan kita pelajari, kita temukan suatu kebenaran dari Tuhan sendiri dari ilmu pengetahuan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara ketika kita mempelajari apa yang sudah Tuhan ciptakan, ilmu pengetahuan tersebut
pada akhirnya manusia seringkali tersesat. Orang itu mengejar ilmu pengetahuan dengan berbagai motivasi yang ada. Dan kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga orang yang terpelajar pun bisa tersesat di dalam pengetahuan, bahkan bisa melupakan pengetahuan yang sudah dipelajari, sampai akhirnya hidup seperti orang tidak terpelajar. Hidup seperti binatang. Meskipun dia sudah belajar sampai S3, tapi karena manusia yang berdosa itu lemah, kita bisa melupakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita bisa tersesat dalam ilmu pengetahuan. Ada orang mempelajari ilmu pengetahuan dengan motivasi yang murni, ada juga yang tidak murni. Ada orang yang malas belajar ilmu pengetahuan. Ada orang-orang belajar ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, untuk kesenangan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ada tujuan yang mau dicapai. Dan orang-orang berdosa ketika melakukan sesuatu yang menggunakan hikmat Allah itu sendiri, pengetahuan dari Allah itu sendiri, pada akhirnya menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kita tahu hanya orang yang sehat yang bisa melakukan kejahatan, pengerusakan, penjarahan, perampokan. Itu karena apa? Dia sehat, dia muda, dia punya pikiran yang sehat, mentalnya baik. Tapi ketika pada akhirnya dikuasai oleh sesuatu yang mementingkan diri, kepentingan diri, dia akhirnya mulai egois, dia tidak peduli dengan sesama, dia tidak peduli yang dihadapi adalah manusia yang berharga, dan bisa akhirnya saling membunuh, saling menyakiti, dan saling merusak. Itu karena apa? Bukan karena dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, bukan karena dia itu bodoh ya, tetapi karena sudah jatuh dalam dosa. Maka akhirnya dia gunakan ilmu pengetahuan untuk apa? Untuk berdosa. Orang-orang menggunakan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya dapat banyak uang untuk diri. Pengetahuan demi kuasa. Sampai ada satu istilah di dalam ilmu informasi ya. Informasi berarti apa? Kuasa. Orang yang banyak tahu banyak kuasa. Kenapa? Karena dia banyak tahu, dia bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya, dia bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Karena apa? Karena tahu. Sehingga information is power. Ada yang mengatakan demikian, pengetahuan demi kuasa. Lalu pengetahuan juga demi kepuasan. Ini yang sering dilakukan oleh kita-kita yang ngobrol-ngobrol di pasar atau ngobrol santai. Kita ngomongin orang-orang, kejelekan orang misalkan ya, terus digosipkan orang tersebut demi kepuasan kita. Kita tahu sesuatu, hal-hal yang sensitif, demi kepuasan kita, bukan untuk didoakan, bukan untuk bagaimana kita berempati kepada saudara kita ya. Sampai ada pandangan yang kepercayaan yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan atau science sebagai satu-satunya kebenaran yang absolut, yang kita tahu sebagai istilahnya saintisme. Ya, di dalam bahasa Indonesia ada istilah saintisme, sains ya. Itu berarti kita mengatakan sumber kebenaran absolut itu harus dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi berhala kita. Padahal kita tahu bahwa seluruh ilmu pengetahuan dasarnya adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kita sudah baca Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan juga kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka seluruh ilmu yang kita miliki sebagai manusia yang ajaib ya, bagaimana otak itu bisa men-save pengetahuan-pengetahuan yang penting. Lalu ketika kita tidur, kita nggak lupa loh jati diri kita. Ada kelanjutan, ada kontinuitas di dalam kita yang sudah bertumbuh, terus kemudian belajar sesuatu, tidur, nggak lupa loh. Ada yang lupa secara alami, ada yang kita ingat dengan pasti. Yang kita anggap penting kita ingat, yang kita anggap tidak penting biasanya lupa gitu ya. Ini adalah suatu hal yang ajaib ketika pada akhirnya kalau kita tahu seluruh hidup kita adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, maka apa yang kita miliki, kebenaran yang berasal dari Allah itu sendiri, kita kembalikan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita sebagai manusia berpikir manakah pengetahuan yang terpenting bagi kehidupan manusia?
Di antara seluruh banyak pengetahuan, di antara seluruh banyak interest kita, hal yang menarik bagi kita ya, interest kita, mana sih yang terpenting bagi kita? Tetapi pertanyaannya bukan hanya bagi kita, bagi Tuhan, pengetahuan apa yang sebenarnya harus kita cari sebagai manusia yang di mata Tuhan ini pengetahuan yang terpenting buat kamu hidup di dalam dunia ini yang sementara dan satu kali saja. Maka ini pernah dipikirkan oleh teolog-teolog Kristen, dipikirkan oleh rasul-rasul maupun nabi-nabi. Maka muncullah istilah, apa sih ratu dari segala ilmu? Apa sih ilmu pengetahuan di atas ilmu pengetahuan? Manakah ilmu pengetahuan yang harus kita miliki sebagai manusia ketika kita tahu bahwa hidup kita terbatas untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam dunia ini? Di dalam sejarah gereja kita tahu ya, bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus Kristus. Kehidupannya, penderitaannya, kematian dan kebangkitannya. Ini menunjukkan bahwa Paulus setelah belajar ilmu pengetahuan begitu banyak, dia menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa yang paling penting kita adalah mengenal Yesus Kristus. Lalu ketika kita mengenal Yesus Kristus, kita juga akan mengenal siapakah diri kita, pasti. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan Allah yang menjelma menjadi manusia ini menjadi model kita, menjadi suatu teladan bagi kita, manusia yang hidup dalam dunia yang berdosa, tapi dia tidak berdosa. Maka waktu kita mengenal Yesus Kristus, kita mengenal siapa Allah, dan juga kita mengenal siapa manusia yang seharusnya. Manusia yang ideal itu seperti apa? Seperti Yesus. Maka inilah keindahan doktrin duinatur Yesus Kristus. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai gereja Tuhan yang setia pada Alkitab, mengenal Yesus Kristus di dalam dua natur ini. Yesus adalah Allah 100%, dan Yesus juga ketika dia inkarnasi mengambil rupa manusia dan menjadi manusia itu sendiri, Yesus juga adalah manusia 100%. Ketika kita mengenal Yesus Kristus, kita menguasai ilmu pengetahuan yang paling tinggi, yaitu adalah Allah dan manusia. Maka John Calvin di dalam perenungannya, pencariannya terhadap hikmat Allah yang tersembunyi itu, dia mengatakan bahwa pengetahuan yang terbaik itu bukan bicara soal mempelajari hewan yang di bawah kita. Pengetahuan yang terbaik itu bukan mempelajari tumbuhan yang di bawah kita. Pengetahuan yang terbaik itu bukan belajar ilmu-ilmu matematika, kimia, fisika yang sebenarnya berpengaruh dalam kehidupan manusia. Bukan. Tapi pengetahuan yang terbaik adalah belajar tentang yang di atas kita, melampaui ciptaan, yaitu pencipta itu sendiri, dan bagaimana pencipta itu menyatakan dirinya di dalam ciptaan. Dan pada akhirnya ketika kita melihat sang pencipta, pencipta itu juga menunjuk kepada kita, lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengenal dirimu sendiri, itu juga akan menentukan kehidupanmu bagaimana. Maka John Calvin mengatakan pengetahuan yang terpenting, hikmat Allah yang terbesar adalah knowledge of God and knowledge of man. Pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang manusia. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengerti bahwa ilmu tertinggi, ratu di atas segala ilmu adalah pengetahuan tentang Allah dan tentang manusia, betapa kita bersyukurnya kalau kita bisa datang di dalam gereja Tuhan untuk mempelajari tentang Allah dan manusia. Dan kita tahu bagaimana pada akhirnya kita belajar tentang Allah dan manusia, kemudian kita menemukan kebenaran itu sendiri. Kita tahu itu bukan karena kita hebat atau mampu, melainkan Roh Allah sendiri yang menuntun kita untuk kepada ilmu pengetahuan yang benar tersebut tentang Allah dan manusia. Apa itu ratu segala ilmu? Ini dicetuskan oleh Thomas Aquinas abad 13 di dalam tulisan bukunya ya tentang Summa Theologia atau ringkasan teologi. Dia mengatakan bahwa teologi adalah ilmu tertinggi. Ya. Karena sumbernya bukan sekedar rasio manusia, melainkan wahyu Allah. Maka ketika kita belajar teologi,
wah itu anugerah Tuhan yang besar. Ketika orang mau masuk sekolah teologi, oh itu privilege yang begitu besar, sekalipun pada akhirnya dia tidak dipanggil untuk menjadi seorang pendeta atau penginjil atau misionaris atau vikaris ya. Tapi ketika dia boleh ada kesempatan mempelajari teologi, mereka mendapatkan privilege yang besar sekali. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita kalau punya anak ya, punya anak kan, anak kita pasti kita harapkan mereka tuh pinter. Kita kembangkan kemampuan mereka, skill mereka, baik seni musik atau seni-seni yang lain ya. Terus juga kita pilihkan kalau bisa sekolah yang baik, sekolah Kristen, yang rohani, yang bisa menguatkan iman mereka, tetapi juga bisa belajar ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita pikir, kita boleh sekali bagaimana memberikan pergumulan kepada setiap anak-anak kita. Kamu mau nggak mempelajari ilmu di atas segala ilmu? Yaitu teologi. Sekalipun tidak harus jadi hamba Tuhan, tapi belajar teologi. Nah itulah juga yang menjadi suatu kampanye atau suatu gerakan di dalam gereja Reform. Kita senantiasa menghargai ilmu pengetahuan yang tertinggi, kita dipercaya oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan, kepalanya adalah Yesus Kristus, kepala gereja ya adalah Yesus Kristus. Maka kurikulum dari gereja seharusnya adalah semuanya bicara soal teologi. Gereja harus ada perpustakaan. Gereja harus ada les teologi, strie ya. Gereja harus ada PA. Gereja juga harus ada PD, persekutuan doa dan pemahaman Alkitab ya. Supaya apa? Supaya kita menghargai privilege yang Tuhan berikan bahwa aku mau dikenal oleh Engkau. Aku akan mewahyukan diriku kepada Engkau lewat firman Tuhan dan doa. Itu adalah suatu hal yang indah. Tetapi kalau kita melihat lagi, kalau kita mendengarkan khotbah sebelumnya bicara soal teologi, tidak semua teologi itu sejati, tidak semua teologi itu benar, tidak semua teologi itu sempurna juga. Semua teologi bahkan tidak sempurna. Karena apa? Itu bagaimana kita belajar mengenal Allah. Alkitablah yang sempurna. Maka dari itu kita bisa merenungkan di antara berbagai macam teologi, kita boleh dong mengatakan mana teologi yang terbaik, tertinggi. Ya kita harus belajar teologi. Maka sebagai orang Kristen, kita gereja Tuhan bukan menahan-nahan agar orang tidak belajar Alkitab. Ada kalanya zaman sejarah gereja itu menahan-nahan bahwa udah jemaat tuh gak usah belajar ribet-ribet soal Alkitab. Itu bahaya kamu tafsirin, nanti akan memecah belah gereja, lalu kamu juga akan tersesat dalam penafsiran kamu sendiri. Maka waktu itu Alkitab hanya dikuasai oleh para pemimpin gereja yang belajar bahasa Ibrani, Yunani, bahkan yang bahasa pada waktu itu internasional adalah bahasa Latin. Tapi jemaat itu tidak diajarkan. Itu masa bagaimana justru firman Tuhan terkurung, tidak disebarluaskan. Padahal prinsip firman Tuhan adalah semuanya itu harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, harus disebarluaskan. Sampai pada akhirnya ya kita semua bisa mengakses firman Tuhan dan bisa mempelajarinya dengan baik. Maka kita perlu ya belajar teologi apapun boleh. Namanya juga belajar kan. Tapi panduannya adalah Alkitab. Alkitab menjadi otoritas tertinggi yang menafsirkan mana teologi yang baik, yang salah, yang buruk, yang benar. Kita pegang Alkitab, sola scriptura. Hanya dari Alkitab bagaimana Tuhan mewahyukan dirinya, kebenaran dari Allah sendiri. Maka kita dengan rendah hati, dengan tegas mengatakan bahwa saya sendiri ya mengatakan teologi yang sejati, teologi yang murni adalah teologi reform. Teologi yang mendekati kebenaran Alkitab. Ya maka gereja kita gereja reform ya. Teologi berarti apa? Kita sekarang kombinasikan. Teologi adalah suatu ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu harus ada pelajaran yang sistematis. Ya harus dijelaskan secara bertanggung jawab dan ada pengujiannya. Benar nggak doktrinnya seperti ini? Benar nggak predestinasi itu betul-betul benar nggak? Benar nggak teologi reform mengatakan sola scriptura, betul nggak hanya Alkitab sumber wahyu Allah yang khusus, yang sejati?
Itu diuji ribuan tahun. Kenapa? Ini ilmu pengetahuan. Ya, ini ilmu pengetahuan bahkan di atas ilmu pengetahuan Alkitab. Terus turunannya adalah teologi yang benar seperti itu ya. Maka di sini kita bisa belajar bahwa teologi yang sejati adalah ratu ilmu pengetahuan. Ya, kebenaran yang sejati adalah Alkitab. Tapi bagaimana kita mengerti firman Tuhan, kebenaran itu menjadi teologi. Teologi yang sejati adalah ratu segala ilmu. Nah, kenapa demikian? Karena kita ketika lewat teologi kita belajar mengenal Allah tadi ya. Ketika lewat teologi kita bisa melihat Allah yang menciptakan logi-logi yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Kita mengenal pencipta, bukan ciptaan. Ciptaan tidak jauh lebih mulia, lebih baik daripada penciptanya. Maka waktu kita belajar teologi di dalam Alkitab, di dalam gereja Tuhan, di dalam relasi kita dengan Tuhan, itu suatu hal yang begitu indah, baik. Kita bisa kagum kepada orang-orang yang memiliki photographic memory. Ya. Nah, ini juga perlu diuji apakah ini betul-betul ilmu pengetahuan. Orang yang punya photographic memory itu melihat sesuatu hafal langsung. Itu seperti orang yang memiliki talenta, lihat satu gambar, dia nggak usah lihat lagi, dia gambar lagi di kanvas yang lain, dia hafal semuanya tanpa perlu melihat lagi, gitu ya. Berarti kan photographic memory berarti dia bisa memfoto, dia ingat, nggak perlu baca ulang lagi. Kita bisa kagum dengan orang-orang yang punya kemampuan khusus seperti itu. Tapi bagaimana dengan Allah? Kita kagum nggak kepada Allah yang maha tahu itu? Jauh lebih daripada manusia yang hebat sekalipun. Kita kagum kepada ciptaan Tuhan, baik hewan, tumbuhan, desain manusia, desain gedung yang dibuat oleh manusia sendiri. Kita bisa kagum. Tetapi kepada Tuhan sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta, bagaimana kita kagum kepada Tuhan? Ternyata itu jauh lebih sulit dibandingkan kagum kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Kita butuh Tuhan untuk bisa mengagumi Tuhan sendiri ya. Nah, kenapa teologi bisa jadi ratu segala ilmu? Ini yang kita renungkan ya, beberapa poin. Pertama, teologi itu bersifat teosentris, bukan antroposentris. Ketika kita mempelajari teologi yang benar, kita harus memiliki sikap seseorang yang berteologi, yang harus berpusat kepada Allah sendiri. Semua pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, semua tentang Allah. Seperti seorang yang jatuh cinta, pikirannya kepada orang yang dia cintai. Ya, bangun tidur dia, mau makan dia gitu kan, ada lagunya ya. Semua ingat dia. Demikian juga sebagai orang Kristen, ketika kita mempelajari teologi dengan sikap berteologi yang benar, maka semuanya tuh bicara soal perasaan Tuhan bagaimana ya. Pikiran Tuhan bagaimana, sifat Tuhan bagaimana. Dan ini muncul di dalam kehidupan seorang manusia yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang nabi pertama dari bangsa Israel, yaitu adalah Musa. Ya. Musa dikatakan seseorang yang memiliki teologi yang baik dan benar, bahkan memiliki hubungan dengan Tuhan secara intim, dekat. Di dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya. Musa dapat privilege begitu besar. Tuhan ngomong ke Musa itu seperti ngomong ke temannya. Berarti Musa itu memiliki relasi yang sangat dekat. Dia fokusnya tentang kehendak Allah. Apa yang engkau mau katakan? Apa yang mau engkau lakukan? Apa sih tujuan hidup yang sudah engkau berikan kepadaku? Semua bicara soal Tuhan. Dan Tuhan dengan senang menyatakan kehendaknya, seperti kepada teman yang percaya kepada sahabatnya. Dia ungkapkan seluruh isi hatinya kepada Musa, itu Tuhan loh ya. Di sini kita bisa melihat Musa memiliki teologi yang tepat dalam berelasi dengan Allah. Dia pikirin Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus untuk menaati panggilan Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Bukan berarti ketika orang yang berpusat kepada Tuhan akhirnya tanpa kelemahan ya Bapak Ibu sekalian. Bukan akhirnya menjadi seorang yang pengen perfeksionis tanpa ada dosa dan kelemahan. Orang yang dekat dengan Tuhan pun ada kalanya bisa jatuh ke dalam dosa. Musa pernah berdoa ya.
Jika Tuhan tidak membimbing kami, jangan kami berangkat dari tempat ini. Maka kita lihat dalam kehidupan Musa, dia selalu lihat tiang awan, tiang api. Ketika tiang awan itu berjalan maju, ayo kita berangkat. Tiang api itu berhenti, dia berhenti. Dia selalu fokus pikiran Tuhan. Tuhan, apa yang mau Engkau agar aku lakukan dalam kehidupanku? Yaitu Musa. Ini kehidupan yang teosentris, hidup untuk Allah, dan seluruh kegiatannya adalah melayani Tuhan dengan kesadaran. Dan ini adalah teologi reform yang mengatakan bahwa kita tidak memisahkan bahwa hidup kita itu dualisme ya. Ada seolah-olah ada yang rohani, ada yang tidak rohani. Ada yang sekuler, ada yang spiritual. Semuanya spiritual, semuanya adalah pelayanan di hadapan Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Hidup kita adalah memiliki panggilan untuk melayani Tuhan. Ini hidup yang utuh. Kita di dalam gereja dengan di luar gereja sama, karena kita menyembah Allah yang maha hadir. Kalau di dalam gereja kita bisa bersikap baik, sopan, rapih, di luar gereja juga sama, karena kita tidak memiliki dua muka. Kita jujur di hadapan Allah karena hidup kita seluruhnya pelayanan kepada Allah. Maka itu akan menentukan bagaimana kita bersikap, berpakaian, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita menghabiskan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam satu hari 24 jam itu. Karena kita tahu bahwa hidup kita berpusat pada Allah. Maka Roma 11 ayat 36 ini menjadi sumber bagaimana kita hidup berpusat kepada Allah. Karena kita mengerti bahwa sebab segala sesuatu itu dari Dia. Aku ada karena Tuhan. Aku punya karena Tuhan. Aku sehat karena Tuhan. Kenapa kita tidak mau lakukan sesuatu untuk Tuhan? Kalau semua yang baik itu asalnya dari Tuhan. Dan kenapa teologi menjadi ratus segala ilmu? Karena kita membicarakan realitas yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Sedangkan semua sains, semua ilmu pengetahuan itu, fisika, biologi, matematika, kedokteran, filsafat, itu mempelajari yang di dunia ini saja. Yang pengaruhnya dengan kehidupan kita maupun kehidupan sejarah manusia. Tetapi teologi mempelajari Sang Pencipta yang menentukan kekekalan kita nanti. Bagaimana? Oh, ini adalah suatu hal yang indah ya ketika kita belajar teologi yang benar. Tetapi kalau kita belajar teologi yang salah, maka itu membawa kehidupan yang bukan berpusat kepada Allah, melainkan berpusat pada diri. Kok bisa ya belajar teologi akhirnya berpusat pada diri? Maka Alkitab memberikan contoh, lihatlah orang Farisi dan ahli Taurat. Pekerjaan mereka itu berteologi, belajar firman dan berdoa, persembahan, berbuat baik, berbuat sedekah gitu ya. Tetapi dengan teologi yang salah. Mereka pikir dengan segala perbuatan baik yang rohani itu, mereka bisa menyelamatkan dan membenarkan diri mereka sendiri, mereka punya jasa di hadapan Tuhan. Padahal itu adalah hal yang salah, sehingga kehidupan mereka beragama, tetapi antroposentris, berpusatkan pada diri sendiri. Orang-orang yang antroposentris tidak selalu adalah orang yang bukan Kristen ya, tidak selalu. Itu juga adalah orang Kristen bisa antroposentris. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus, tetapi kita gunakan kebebasan kita untuk tidak taat terus. Ya, semau kita, hidup kita. Kok bisa ya? Seolah-olah bertentangan ya. Katanya pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sekarang kita orang Kristen, pohon yang baik. Tapi kok menghasilkan buah yang busuk-busuk terus gitu ya. Mana buah yang baiknya? Ada buah yang baik, tapi itu bercampur juga dengan buah yang busuk. Dari mana kita tahu bahwa ada orang Kristen yang buahnya busuk? Dari kehidupan kakaknya Musa. Ya, ambil contoh sederhana ya. Harun itu imam besar. Dia imam pertama dari bangsa Israel. Nabi pertama dari bangsa Israel adalah Musa. Imam besar dari bangsa Israel yang pertama adalah Harun, kakaknya Musa. Ya, mereka dipercaya untuk memimpin kerohanian bangsa Israel. Mereka orang yang tahu Tuhan, mengenal Tuhan, memiliki teologi. Tetapi Musa teosentris, Harun teosentris,
Tapi ada kalanya Harun itu antroposentris, sekalipun dia imam besar ya. Dia membuat patung anak lembu emas, bayangkan ya. Musa lagi di Gunung Sinai, orang-orang menekan dia balik lagi. Oh iya, ini bicara manusia. Kalau orang-orang lain menekan saya, ya saya harus menuruti keinginan mereka. Ada peer pressure. Ada tekanan dari rakyat Israel, mereka tidak percaya kepada Musa, mereka pikir Musa sudah mati, Allah meninggalkan mereka butuh Allah yang bisa dilihat. Oke, tetap mempercayai Allah Yahweh yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, kami mau percaya pada Allah Yahweh itu. Tapi kami butuh medianya yang kelihatan. Lalu Harun mengumpulkan semua emas dengan kesadaran ya, dengan ilmu pengetahuan, bagaimana cara buat patung. Patung yang bisa disembah, patung yang berharga, patung yang bisa dilihat orang sehingga orang merasa tenang ketika ada patung tersebut. Ya Harun berpikir cari emas. Semua kumpulkan emas yang rela untuk membuat patung, dikumpulkan, terus dilebur, dipanaskan, dileburkan, lalu dibuatlah patung anak lembu emas dengan kesadaran, dengan ilmu, dengan skill yang Tuhan berikan kepada Harun, dengan kepemimpinan rohani yang Harun miliki, tetapi digunakan secara antroposentris. Harun membuat ilah yang lain, menyembahnya sih Allah yang sama, tetapi medianya adalah patung anak lembu emas. Lembu itu mana sih? Binatang dari mana? Kok bisa dipakai sebagai simbol Allah? Mereka pikir adalah lembu itu sebagai sumber kekuatan, sumber kecukupan ya. Sehingga mereka menyembah Allah tetapi dengan cara yang salah, yaitu melalui patung anak lembu emas. Dan ini adalah melawan hukum Taurat. Allah mengatakan bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Sekarang mereka punya ilah yang lain, dan itu dari siapa? Dari pemimpin gereja, dari Harun sendiri. Ini adalah kegagalan dari Harun. Ada saatnya meskipun dia orang Kristen, orang yang dipilih Tuhan, orang yang mengenal Allah Yahweh, tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa antroposentris, dia membawa orang kepada penyembahan yang salah. Dia juga pernah memberontak kepemimpinan Musa, memberontak bersama dengan Miriam. Harun dan Miriam mengomel karena Musa itu kok mengambil istri orang Kus, orang yang tidak beriman seperti itu ya. Mereka iri kepada Musa dan mempertanyakan kepemimpinan Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kehidupan gereja antroposentris, R.C. Sproul mengatakan bahwa itu adalah church without theology. Gereja tanpa teologi yang sejati, maka itu akan kacau. Antroposentris ya. Gereja seperti gereja-gereja yang begitu besar, banyak jumlahnya, itu bisa gereja itu banyak sekali orang yang mengikutinya, tetapi miskin secara rohani, secara teologi. Dan tanpa teologi, gereja tidak punya kompas kebenaran. Jadi kalau gereja itu antroposentris, itu seperti gereja memang tanpa teologi. Dan kalau tanpa teologi yang benar, mereka akan tersesat, kehilangan kebenaran. Nah ini bahaya sekali. Kehilangan kebenaran berarti yang mereka pikirkan dan pelajari bukanlah ilmu pengetahuan. Nggak bisa diuji kok kebenarannya bagaimana. Karena tidak ada teologi. Nah ketika kehidupan gereja antroposentris, maka itu menunjukkan bahwa teologi yang mereka miliki itu teologi without God. Teologi tanpa Allah sendiri, berarti gereja itu akan mati. Kehilangan kehidupan dari Allah sendiri. Kehidupan yang antroposentris adalah kehidupan yang harus kita jauhi. Jangan sampai sebagai orang Kristen itu berpusat kepada manusia, bukan berpusat kepada Allah. Church without theology berarti kehilangan kebenaran. Theology without God berarti kehilangan kehidupan. Gereja tidak boleh membuang teologi, karena teologi yang sejati tidak bisa dipisahkan dengan Allah yang sejati. Nah ini adalah suatu keindahan dari teologi Kristen yang sejati ya.
Nah, kenapa teologi juga bisa menjadi ratu ilmu pengetahuan? Karena yang kedua alasannya adalah dibutuhkan semua orang. Kalau pertama, karena teologi itu bersifat teosentris, berpusat pada Allah. Yang kedua, teologi ini dibutuhkan semua orang. Tidak ada manusia yang tidak butuh pengenalan akan Tuhan. Itu jelas ya. Dan teologi juga menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan manusia. Tujuan hidup saya apa sih? Itu hanya bisa ditemukan di dalam teologi. Tidak bisa ditemukan di dalam ilmu hukum, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia. Ilmu yang lain hanya mengatakan ini penting, ini benar, ini baik, ini menarik, sudah. Tapi teologi memberikan jawaban bahwa ada tujuan hidup dari manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Dan kita menemukannya ketika kita belajar pengenalan akan Allah. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Ya, banyak orang berdosa mengatakan saya tidak butuh Tuhan. Tapi Tuhan meskipun tidak rasa dibutuhkan oleh manusia, dia tetap sumber kehidupan. Banyak orang berdosa mengatakan saya tidak butuh Tuhan, saya tidak butuh firman. Tetapi Tuhan tetap Tuhan. Firman Tuhan tetap pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kebenaran ya tetap kebenaran. Mau kita tolak, mau kita abaikan, kebenaran itu ilmu pengetahuan tetap ilmu pengetahuan. Alkitab adalah firman Allah yang menuntun kita bagaimana kita boleh diselamatkan dan mengenal Tuhan. Nah, maka kita butuh teologi, semua orang butuh teologi yang benar, yang sejati. Buku Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun sempat ada zaman di mana gereja itu di masa kegelapan, berarti firman Tuhan tidak disebarluaskan ya. Tetapi buku Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan diterjemahkan kepada seluruh dunia, mengingat bahwa semua orang itu butuh teologi, butuh firman Tuhan, butuh pengenalan akan Tuhan yang sejati. Maka inilah fakta. Ya, buku yang paling banyak dicetak, diterjemahkan ke seluruh bahasa itu adalah Alkitab. Sejak mesin cetak Gutenberg abad 15, ditemukan oleh kekristenan juga, Alkitab menjadi buku pertama yang dicetak massal hingga kini jumlahnya itu miliaran eksemplar ya. Tidak ada buku lain yang bisa mendekati jumlah buku Alkitab yang dicetak. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita sebagai orang Kristen mau memberitakan firman Tuhan. Kita tidak mengkultuskan bahasa tertentu. Karena Alkitab ditulis pertama kali dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, maka itu harus terus dipelihara. Kita yang harus belajar Ibrani dan Yunani, ilmu pengetahuan kan. Ya boleh saja, gak masalah. Tapi masalahnya hidup kita terbatas di dalam dunia ini. Untuk bisa pelajari Ibrani dan Yunani saja banyak orang tidak bisa, tidak lulus. Banyak teman-teman STT itu yang umurnya cukup berumur ya, bukan yang masih muda-muda, itu gagal di dalam kuliah ini. Tidak bisa belajar Ibrani, Yunani, itu 2 mata kuliah ya. Ibrani 1, Ibrani 2, Yunani 1, Yunani 2, terus gagal udah. Tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Karena apa? Keterbatasan usia. Bagaimana sudah tua, kemudian belajar hafal begitu banyak kata, terus rumus-rumus kalimatnya dan kesulitan sekali. Maka Alkitab itu suatu buku yang betul-betul bebas di dalam arti kita percaya Roh Kudus bukan saja memimpin dalam penulisan pertama firman Tuhan dalam bahasa aslinya, itu tidak ada salah satupun, tidak ada salah karena Roh Kudus memimpin, tetapi Roh Kudus juga memimpin dalam transmisi. Bagaimana pencatatan kembali dari bahasa aslinya yang pertama itu ke bahasa yang selanjutnya, masih bahasa yang sama, sampai bahasa yang berbeda, terus kemudian bahasa yang berbeda lagi, secara esensi doktrin itu tidak ada salahnya. Nah ini Tuhan pelihara lewat pekerjaan Roh Kudus, maka kita dengan giat menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan juga mencetak Alkitab begitu banyak. Alkitab sudah diterjemahkan dalam 3.600 bahasa, itu sangat banyak sekali. Dan ini adalah wujud
visi yang Tuhan berikan, yaitu kita memang mau menyebarkan firman Tuhan secara dunia. Tidak ada buku yang seperti ini. Tidak ada buku yang mau disebarluaskan secara mendunia dengan seluruh bahasa mereka, tanpa ada kesalahan yang fatal di dalam pembelajaran Alkitab ya. Ini menunjukkan bahwa Alkitab betul-betul dibutuhkan oleh banyak orang. Yang ketiga, ini uniknya kenapa teologi yang benar itu bisa jadi ratu ilmu pengetahuan, yaitu karena teologi yang benar justru memajukan ilmu pengetahuan. Ya, khususnya dalam reformasi. Ini juga dibahas di dalam speak gereja kemarin. Pendeta David Tong menjelaskan bahwa justru ketika ada teologi yang benar, ilmu pengetahuan itu berkali-kali lipat menjadi banyak, menjadi berkembang ya. Itu ilmu pengetahuan. Teologi memberi dasar bagi ilmu pengetahuan yang lainnya. Ya, karena ratu kok. Teologi ini ratu, yang lain tuh di bawahnya dia. Berarti pengetahuan yang lain akan bisa dijalankan secara tepat ketika dia memiliki dasar teologi yang kuat. Ketika dia tunduk sama ratunya. Karena ratunya adalah yang mengatur bagaimana pengetahuan itu digunakan dan juga dipahami. Sains modern berasumsi bahwa alam ini ada misteri ya. Ada pengetahuan yang tersembunyi, misteri, ini sama seperti teologi. Kita mengenal Allah itu ada misterinya, ada unsur misterinya. Terus tetapi kemudian sains modern, orang-orang peneliti mengatakan, ya udah memang misteri, teratur, rasional dan dapat diteliti. Tidak usah berkaitan dengan Tuhan. Itulah kegagalan dari sains modern. Dia mempelajari kebenaran, betul, ada unsur misteri, ada keteraturan dan bisa diteliti, tetapi memisahkan Tuhannya, penafsiran dari Tuhan sendiri. Nah, itu adalah hal yang kelemahan dari orang-orang yang mempelajari sains tanpa Tuhan ya. Teologi Kristen justru menyatakan bahwa dunia diciptakan oleh Allah yang bijaksana, Allah yang teratur, Allah yang berhikmat, dan di dalam Kristus itu tersembunyi segala harta dan hikmat pengetahuan dari Tuhan sendiri. Maka alam ini ada bukan hanya untuk diteliti selesai, terus puas kita. Tetapi ketika kita teliti, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Ilmu pengetahuan lain bisa menunjukkan bagaimana sesuatu bekerja, tetapi tidak bisa menunjukkan bahwa untuk apa sesuatu itu bekerja secara tepat. Kenapa ada hewan-hewan diciptakan dan ada di dalam dunia ini? Ya, kita dengan mudah orang-orang reform mengatakan, ya segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Segala sesuatu ini untuk kemuliaan Tuhan kok. Ya, seluruh alam ciptaan Tuhan ini untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Maka teologi itu memberikan arah kepada hidup kita ketika belajar ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa ilmu ini pun adalah asalnya dari Tuhan dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan, kepentingan bersama. Maka kalau seseorang yang pintar, seseorang yang belajar banyak ilmu pengetahuan, kemudian dasarnya adalah teologi, dia akan menjadi orang yang menjadi berkat, pengaruh yang baik di dalam masyarakat ya Bapak Ibu sekalian. Maka kekristenan tidak anti ilmu pengetahuan, kita justru memajukan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah reformasi Kristen, orang-orang Kristen itu tidak jauh dengan ilmu pengetahuan. Kita dekati terus, kita ingin belajar kok. Karena untuk memuliakan Tuhan. John Calvin mendirikan akademi, kampus. Orang Kristen, pendeta, mendirikan sekolah. Banyak orang-orang reform mendirikan berbagai universitas. Universitas-universitas terbaik pun itu dari orang-orang Kristen kok. Ya, kita bisa lihat Harvard, Oxford, semua background Kristen. Orang Kristen itu justru mempelajari ilmu pengetahuan. Bahkan begitu banyak buku-buku di dunia ini berisi ilmu-ilmu pengetahuan, perpustakaan ada di mana-mana. Lalu saya kemudian berpikir, oke, kira-kira perpustakaan terbesar itu dari negara mana ya? Dari background iman yang seperti apa ya? Ternyata perpustakaan yang terbanyak itu di dunia ini itu asalnya ada di Amerika Serikat, Library of Congress ya, Congress. Amerika negara Kristen.
Ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dikoleksilah. Perpustakaan berjumlah 173 juta item. Ya, 173 item buku, artikel gitu ya, itu ditempatkan di Library of Congress ya. Lalu yang kedua adalah di Inggris, British Library, itu juga suatu perpustakaan terbesar di Eropa ya, memiliki item bisa 170-an juta juga. Lalu kalau urutan ketiga ya, ini dari searching di internet, urutan ketiga perpustakaan yang paling banyak itu dimiliki oleh siapa? Mengagetkan juga. Ternyata bukan hanya orang-orang yang Kristen yang memiliki mandat Injil, tetapi orang-orang yang memiliki mandat budaya yang cukup baik, yaitu adalah negara Tiongkok. Negara Tiongkok itu perpustakaan terbesar juga ada di sana. Mereka belajar, mereka cinta ilmu pengetahuan juga. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kenapa teologi menjadi ratu ilmu pengetahuan? Karena Alkitab itu sendiri sumber ya bahan kurikulumnya. Kita tahu sola scriptura. Alkitab memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Inilah aturan di atas segala aturan. Maka istilahnya adalah norming norm ya. Norma yang menstandarkan norma-norma yang lain. Norma berarti apa? Pedoman. Bagaimana harus bekerja gitu ya. Atau hidup. Pedoman, segala pedoman adalah Alkitab. Wah, luar biasa. Prinsip sola scriptura, Alkitab otoritas tertinggi. Semua sains pada akhirnya bisa dikoreksi dan ada perubahan. Dulu kita tidak pakai lagi komputer CPU zaman dulu gitu ya. Teknologi ini berubah, sains itu berubah. Dulu dipakai, sekarang nggak perlu dipakai. Nanti ada perubahan lagi, di depan dikoreksi lagi, yang cocok di zamannya bagaimana. Tetapi Alkitab itu tidak ada koreksi. Di sepanjang zaman, Alkitab ya adalah Alkitab. Tidak perlu koreksi, tidak ada perubahan. Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai besok. Yesus sama, firman Allah tetap sama. Wah, ini keindahannya. Memang wahyu Allah itu berprogresif, tapi prinsipnya sama semua. Baik sebelum ada PB, Alkitab prinsipnya sama, sesuai PB. Ya, sebelum ada firman Tuhan yang tertulis, Allah bicara sama Adam dan Hawa, seluruh PL dan PB pun sama, relevan. Ya, tentang Allah yang sejati itu seperti bagaimana ya. Dan ini adalah keindahan dari teologi yang benar dan sejati. Kita bisa bertumbuh di dalam ilmu pengetahuan. Kita tidak anti science. Kita justru bisa menjelaskan sains. Karena apa? Sains itu di bawah teologi. Maka ada seorang jemaat berkata, bagaimana yang menjelaskan anak-anak SD, anak SD-nya, itu di sekolah tuh diajarin dinosaurus lah, ya, umur bumi itu miliaran. Teologi itu bisa menjawab pertanyaan soal dinosaurus sekalipun gitu ya. Umur fosil manusia, manusia purba gimana nih? Orang-orang Solo apalagi ya. Ada Sangiran, Museum Manusia Purba. Manusia purba itu benar-benar ada nggak? Teologi dapat dengan mudah menjelaskan bahwa manusia purba, kalau memang manusia ya manusia yang kelahiran dari Adam dan Hawa. Tapi lebih benar mana? Alkitab atau biologi atau sejarah? Nah, ini posisi kita harus kuat dulu. Kalau kita katakan bahwa oke, dari Tuhan yang pasti benar, sola scriptura, berarti kita mulai mengoreksi teori-teori tersebut. Teori evolusi, teori manusia purba, teori dinosaurus ya. Itu kita bisa jelaskan dengan hikmat dari Tuhan. Ya pokoknya jelaskan saja bahwa yang lebih bisa salah tuh mana? Perkataan Tuhan atau penjelasan manusia? Sederhana. Ya penjelasan manusia dong. Oke, sekarang kita ukur ya. Bumi ini ketika belum diciptakan oleh Tuhan, umurnya berapa? Sekarang diukur oleh saintis zaman dulu, bumi ini umurnya berapa? 1 hari. Bisa saja saintis mengukur ribuan tahun lalu berjalan, anggap kira-kira 5.000 tahun, terus berusaha mengukur bumi ini umurnya berapa dengan
alat yang ada, karbon itu, ya nggak tahu lah berapa umurnya. Adam dan Hawa saja ketika diciptakan sudah langsung dewasa. Itu umur berapa? Umur manusia berapa itu? Manusia Adam dan Hawa, nggak ada yang bisa menjelaskan. Maka kita bisa katakan bahwa ya ilmu pengetahuan bisa salah. Ya, jangan mempertentangkan firman Tuhan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Pasti kalah. Ilmu pengetahuan yang salah tentunya ya, yang teorinya salah. Teori evolusi bilang dari sel kemudian menuju makhluk hidup, perubahan dari air ya. Air, amfibi, terus kemudian hewan darat, akhirnya jadi monyet, jadi manusia. Di dalam setiap perubahan makhluk hidup, lautan, udara maupun daratan, itu ada missing link. Nggak ada yang betul-betul makhluk hidup air itu betul-betul berubah jadi betul-betul darat, kecuali memang yang air dan darat. Tapi untuk yang ikan-ikan itu nggak ada bisa berubah jadi makhluk darat. Makhluk darat pun nggak ada yang bisa berubah jadi makhluk udara. Itu semua ada pemisahan dari Tuhan sendiri ketika menciptakan segala sesuatunya, dan demikian juga dengan manusia. Nggak ada monyet tiba-tiba jadi manusia, itu ada link yang hilang. Gak ada di dalam sejarah arkeologi pun kalau membuktikan bahwa betul-betul nih ada yang berubah. Terus kita mau percaya ilmu pengetahuan yang demikian, maka kita akan tersesat di dalam ilmu pengetahuan yang terus berubah. Itu pun baru ditemukan. Ya, maka kita bisa bedakan ya. Bukan berarti kita merendahkan penelitian mereka. Usaha mereka oke. Teori mereka oke, kita bisa hargai, tetapi kalau salah ya kita harus nyatakan, ya itu salah, nggak benar lah. Siapa yang bisa mengukur umur bumi? Siapa yang bisa mengukur umur fosil? Kita tahu apalagi zaman Nuh ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat penciptaan saja bahwa hujan bisa jadi ada sebelum zaman Nuh ya. Sebelum zaman Nuh itu bisa saja hujan ada, tapi lebih jarang. Tapi ketika di zaman dulu orang-orang tuh sangat jarang hujan kan. Jadi mereka nggak percaya bahwa hujan akan turun 40 hari 40 malam. Ya, umur manusia pada waktu itu sampai 900-an tahun. Nah, sekarang sudah ada hujan, tingkap-tingkap langit turun ke dalam bumi ini, suhunya berbeda. Ya, selama 40 hari bumi dirami oleh air dari langit. Siapa yang bisa menentukan umur bumi? Sudah ada perubahan ya yang begitu besar dari dunia yang dulu, sekarang dunia yang baru. Dunia yang dulu ya bisa kita katakan ya, ini bisa salah bisa benar. Mungkin dunia yang dulu itu belum ada pelangi. Ya betul-betul nggak ada pelangi kalau kita berdasarkan kronologis ya, nggak ada pelangi. Sekarang ada pelangi. Ya, bagaimana kita menentukan dengan ilmu yang sekarang sains, terus kemudian kita mempelajari kebenaran zaman dulu, itu hanya firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita jelas, ya bumi ini begitu teratur, semua makhluk hidup itu ada jembatannya, tidak bisa dicampur-campur, burung di udara nggak bisa masuk ke lautan untuk hidup di sana, nggak bisa. Semua ada jarak-jarak antara ciptaan gitu ya. Maka ini adalah suatu hal yang kita bisa belajar bahwa teologi itu begitu indah. Ini mungkin kutipan yang saya cetuskan sendiri ketika mempersiapkan khotbah ini. Kita bisa dengan tegas mengatakan teologi reform adalah ratu segala teologi Kristen lainnya. Oh, ini pernyataan yang mungkin bisa kontroversial ya. Teologi reform itu ratu segala teologi Kristen lainnya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya karena kebenaran ini sulit untuk diubah, sulit untuk dikoreksi. Karena ada satu prinsip dari teologi reform mengatakan bahwa kita gereja itu harus senantiasa direformasi oleh firman Tuhan. Kalau kita punya sikap mereformasi diri dengan firman Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya nggak ada yang bisa mengalahkan teologi kita. Kita selalu dikoreksi kok. Kalau ada teologi reform, ada teologi yang lain lebih baik dari reform, kita pindah ke sana. Tapi mengatakan kita reform tetap. Itu teologi yang bergerak terus, mengoreksi diri, menyatakan firman Tuhan, gak akan hilang teologi ini ya, setelah dikristalkan di dalam reformasi Kristen. Karena mendekati Alkitab, prinsip Alkitab itu kita terima
Ini adalah suatu hal yang indah ya. Kita ajarkan firman Tuhan secara sistematis. Kita ada kelas trie ya. Tidak ada teologi Kristen lainnya yang mengatakan teologi mereka itu paling mendekati kebenaran Alkitab dengan bertanggung jawab. Semua orang Kristen mengatakan teologi saya itu ya teologi ini, tapi tidak berani membandingkan. Coba sekarang bandingkan teologi A dengan teologi reform misalnya. Kita berani, ayo kita bandingkan. Namanya juga firman Tuhan ya, adalah kebenaran. Kita berani kebenaran itu dibandingkan saja. Maka kita lihat ya, apologetika reform itu sangat kuat sekali di dalam menjelaskan kebenaran Alkitab ya. Paling banter ya, orang-orang Kristen yang lainnya itu, ya kita semua berasal dari Alkitab kan. Tapi kalau kita semua bilang dari Alkitab, tidak ada perwakilan pengajaran yang mewakili teologi mereka apa. Nah ini namanya sistem akademik. Ya zaman dulu, zaman Rasul Paulus, zaman Nabi Yeremia, ya mana ada mencetuskan teologi reform, gak ada. Mereka cuma mengenal Tuhan, tunduk sama Tuhan, terima firman-Nya. Tapi dalam sejarah gereja, Tuhan adalah raja ilmu pengetahuan. Dia ingin membuat firman-Nya itu dijadikan ilmu pengetahuan yang tertinggi. Maka ada firman Tuhan, maka ada buku. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, ya, mengoreksi, menegur kita. Maka Alkitab itu begitu indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka di dalam gereja yang sejati, gereja adalah gereja yang mengajarkan teologi yang benar. Oke, ya semua gereja harus mengajarkan Alkitab. Tapi Alkitab itu sendiri kan kita tahu ada kesusahan dalam mempelajarinya, maka ini memudahkan kita ya teologi ini. Bersyukur kita saat ini tahu bahwa kita tahu teologi reform, kita ada gereja reform, ya kita bisa mempelajari secara sistematis tentang firman Tuhan. Tapi banyak orang tua kita sendiri pun ya Bapak Ibu Saudara sekalian nggak terlalu mementingkan teologi reform, apalah semua gereja sama saja gitu ya. Mereka nggak peduli soal bagaimana ajaran dari gereja tersebut, teologi tersebut ya. Bahkan ada orang-orang yang angkatan kita saja yang lebih tua tidak bisa akses tentang teologi-teologi reform. Bahkan dalam hidupnya tidak terpapar pengajaran teologi reform. Padahal kalau kita mengerti pelajaran teologi reform itu, wah itu sangat mudah untuk merangkum seluruh esensi dari Kejadian sampai Wahyu. Kita ditolong lah. Tentu tidak melepaskan tanggung jawab kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam pembacaan Alkitab kita ya. Tetapi ini adalah kesempatan kita boleh belajar teologi reform, itu suatu anugerah yang begitu besar yang Tuhan sediakan bagi kita di zaman ini. Sudah 500 tahun Tuhan kasih anugerah ada teologi reform. Ya, maka kita sama-sama bisa mempelajarinya. Dan sudah juga ribuan tahun Tuhan berikan Alkitab. Ya, kita pun harus bersyukur atas 66 kitab yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai firman Tuhan. Mari kita bersyukur untuk sistem akademik yang sudah Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, ya, kepada orang-orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen yang terpelajar. Kita menjadi orang Kristen yang menggunakan pengetahuan dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kiranya sebagai orang Kristen reform kita boleh terus belajar firman Tuhan dan menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan bertanggung jawab. Ya, kiranya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini Tuhan bersyukur boleh mempelajari tentang hikmat Tuhan, tentang pribadi Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi sumber hikmat dan sumber segala pengetahuan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini kami boleh datang belajar kembali tentang ilmu pengetahuan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Dan itu juga menolong kami untuk memiliki kehidupan yang boleh memuliakan Tuhan dan menggunakan semuanya demi mengembangkan kerajaan Tuhan. Kami mau Tuhan, hati kami ditundukkan,
Ketika kami memiliki banyak pengetahuan, itu bukan untuk kesombongan kami atau kepentingan kami, melainkan untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan saja. Pakailah Tuhan pikiran kami, kemampuan kami untuk belajar ini, untuk akhirnya semakin rendah hati dan boleh mempelajari hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri.